Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kuliah sore ini kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf telat. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama kita setelah Anda ujian di minggu lalu, gitu ya. Hmm, ada beberapa info yang saya sampaikan di grup info kimia dasar B bahwa akses ke Sipendi diubah gitu ya. Jadi Anda harap masuk lagi ke Sipendi untuk mengubah password Anda karena ujian dan kuis selanjutnya juga kita lakukan di sana. Nah, selanjutnya kalau Anda punya masalah dengan ujian kemarin dalam artian ada poin yang menurut Anda benar kemudian tidak diberi poin gitu, itu laporkan saja ke saya melalui Teams nanti saya lihat. Kalau saya melihat hasil ujian Anda kemarin secara keseluruhan di stay gitu ya, stay kelas 1 sampai kelas 6 nilai rata-rata kelasnya nilai rata-rata kelas itu memang kalau menurut saya sih kurang bagus gitu ya. Jadi kurang bagus. Rata-rata di 50-an, ada kelas yang rata-ratanya 40-an, ada yang paling tinggi itu saya lupa 57, 59, paling paling rendah 47 gituan lah kalau nggak salah saya. Oke. Untuk ujian kemarin, eh, saya juga baru lihat gitu ya. Saya baru lihat bahwa soalnya banyak gitu ya. Waktunya hmm, soalnya soalnya ada 40 gitu ya. Soalnya ada 40, waktunya 120 menit. Nah, jadi kalau Anda hitung 120 menit dibagi 40 soal, maka relatif satu soal itu dimiliki waktu 3 menit gitu ya. Kemudian Anda karena sistemnya tidak bisa bolak-balik, maka sebelum Anda pindah halaman, Anda harus mereview tiap halamannya. Jadi sebenarnya masalahnya adalah eh, jadi sebenarnya kalau saya lihat kemarin soalnya memang terlalu banyak hitungan. Jadi relatif penuh sekali dengan hitungan. Jadi mungkin karena itu, kalau saya sih melihatnya karena itu ujiannya uh, kurang bagus, gitu ya. Relatif untuk semua kelas kurang bagus karena soalnya terlalu banyak hitungan mungkin. Jadi waktu yang Anda butuhkan jadi tidak efektif untuk mengerjakan yang lain. Jadi untuk kuis selanjutnya dan ujian selanjutnya saya berharap nilai Anda jadi jauh lebih baik, gitu ya. Saya nggak ada masalah uh, untuk memberikan nilai Anda bagus semua kalau itu memang hak Anda. Dalam artian ya, saya tidak pernah menjatah bahwa di kelas saya A-nya harus 2 orang, B-nya harus sekian gitu, nggak ada. Jadi kalau semuanya layak dapat A, ya mangga, silakan gitu ya. Itu semua bisa Anda peroleh dengan usaha Anda masing-masing dan dengan bekerja sama sebelum ujian gitu ya. Jadi jangan kerjasamanya ketika ujian. Kenapa soalnya tidak boleh bolak-balik ya, itu sebenarnya untuk meminimalisir eh, meminimalisir kecurangan ketika ujian. Jadi sebenarnya kita berharap kalau Anda jujur sih kita nggak ada masalah buka itu semua gitu kan ya. Cuma masalahnya adalah eh,
bukan kita nggak percaya, cuma karena eh, ada laporan sih sebenarnya bahwa ada beberapa mahasiswa yang lapor bahwa Pak ini ada teman dia buat gini 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 grup, kemudian dia nanya-nanya kenapa nilainya bisa segitu dan lain sebagainya. Cuma balik lagi bahwa hal tersebut tidak bisa kita proses karena kita nggak punya bukti. Cuma ya kalau Anda lihat ujian kimia dasar A kemarin, 2A kemarin, soalnya bisa dibuat bolak-balik. Cuma skemanya bukan pilihan ganda seperti kita gitu ya. Nah, skemanya soal isian bertingkat. Jadi banyak yang kalau Kidas A kemarin malah nilainya lebih jelek daripada Kidas B, Kidas dasar B. Cuma ya untuk kedepannya saya berharap nilai Anda lebih bagus gitu ya, biar nilai akhir untuk mata kuliah ini juga tidak memperburuk transkrip Anda di masa depan gitu ya. Oke, hari ini kita akan bicara ke bagian ujian 2, mengenai ikatan kimia. Sebelum itu kita lihat di Teams. Nah, saya mau lihat ini. Ini adalah info kita pertama di awal semester bahwa untuk ujian 2 kita punya 5 bagian, ikatan kimia dan struktur molekul, molekul dan material, kinetika kimia, keseimbangan kimia, reaksi reduksi oksidasi dan elektrokimia. Jadi ada 5 bagian. Sedangkan untuk kuis 2 itu ada 3 bagian awal, yaitu ikatan kimia, struktur molekul, dan material, dan kinetika. Oke. Kalau kita lihat di jadwal kita, ini saya sudah, kalau kita lihat di rencana perkuliahan kita, nah rencana perkuliahan kita, kuis 2 itu akan dilaksanakan sekitar belasan April. Sedangkan ujian 2 itu dia laksanakan sekitar 8 Mei. Oke, 8 Mei. Jadi kalau saya nggak salah ini sebelum Lebaran, kalau nggak salah saya seminggu sebelum Lebaran. Cuma nanti dilihat lagi saja, gitu ya. Jadi kalau saya nggak salah waktunya di sana. Jadi relatif masih cukup panjang. Sekarang posisi kita di 25 Maret, gitu ya. 25 Maret dan ujian di sekitar kuis di sekitar tanggal 16 April. Ya, jadi harusnya masih punya cukup waktu untuk menyelesaikan 3 bagian awal. Kemudian untuk materi kuliah kita ada di sini di bagian ikatan kimia, struktur molekul, dan material. Ada beberapa bab yang bisa, ada beberapa materi yang bisa Anda akses untuk Anda pelajari. Artian soal juga ada di bagian ini gitu ya, artian soal nanti bisa kita lihat-lihat lagi. Oke, ini sudah, itu sudah. Sekarang kita lihat materinya, batasan materinya. Untuk ujian 2, yang pertama adalah ini ikatan kimia. Ikatan kimia yang kita bahas adalah ikatan ionik. Kita akan bahas ikatan ionik. Jadi ada ikatan ionik, bagaimana pembentukan kation dan anion, dilanjutkan ikatan kovalen, apa itu ikatan kimia dan energi, ikatan kimia dan reaksi, kemudian hubungannya dengan struktur molekul. Kemudian bagian selanjutnya kita akan bicara tentang keelektronegatifan dan kepolaran ikatan. Nah, kepolaran ikatan. Di bab ini sebenarnya kita harus bicara tentang Lewis struktur Lewis itu harus kita bahas sedikit, walau nggak akan banyak. Kemudian ada bicara tentang resonansi sedikit, tetap kita bahas lah, karena itu akan kita gunakan untuk yang selanjutnya. Jadi walau itu di skip sebenarnya, cuma kalau itu tidak dibahas, itu akan ada lubang yang ujung-ujungnya itu tetap harus dibahas menurut saya. Kemudian ada overlap orbital dan ikatan kimia yang orbital hibrid. Kalau Anda masih ingat SP3, SP2, SP dan lain sebagainya itu tidak dibahas. Kemudian bentuk molekul, Anda masih ingat linear gitu ya, linear, kemudian segitiga piramida, oktahedral,
ini nggak kita bahas, gitu ya. Karena kita akan langsung melompat ke bab selanjutnya, yaitu di bahasan molekul dan material. Jadi sebenarnya bab 7 dan bab 8 itu adalah bagian yang sama sebenarnya. Satu paket sebenarnya. Makanya di bagian materi kuliah saya berikan dalam satu bagian. Kemudian kita bicara tentang padatan. Kemudian kita bicara tentang logam, insulator, dan semikonduktor. Hubungannya sama modelnya, model ikatan logam itu seperti apa, kemudian teori pita dan konduktivitas seperti apa, kemudian kita bicara tentang semikonduktor sedikit. Kemudian kita bicara tentang gaya antar molekul. Gaya antar molekul ada gaya dispersi, dipol-dipol, hidrogen. Kemudian hubungan gaya ini ke dalam cairan, berhubungan dengan tekanan uap, titik didih, tegangan permukaan. Yang terakhir kita bicara sedikit tentang polimer. Jadi sebenarnya di bagian ikatan kimia, struktur molekul, molekul dan material yang kita pelajari adalah ini. Jenis ikatan kimia, struktur kristal padatan, teori pita untuk logam, semikonduktor, insulator, dan konduktor. Kemudian ada semikonduktor tipe N dan tipe P, negatif dan positif. Kemudian sifat cairan. Itu yang kita bahas di bagian 7 dan 8. Selanjutnya nanti Anda bicara tentang kinetika. Jadi bab 7 dan bab 8 ini adalah satu bagian, gitu ya, satu bagian besar, di mana di dalamnya ada bab-bab tertentu yang harus kita bahas. Oke. Udah, itu habis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mangga, silahkan. Terkait ujian ataupun yang lain bebas. Terkait materi dan lain sebagainya. Mangga. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, nggak ada? Belum, Pak. Belum ada. Oke, baik. Oke. Eh, hari ini kita bicara tentang ikatan kimia. Apa saja yang ikatan kimia yang akan kita bahas? Jadi sebenarnya, oke, ikatan. Kalau kita bicara tentang ikatan kimia, ikatan kimia, kita akan bicara dua bagian besar sebenarnya. Kita akan bicara dua bagian besar. Apa saja itu? Yang pertama adalah ikatan dalam satu molekul yang kita sebut sebagai intramolekul. Jadi ikatannya dalam satu molekul atau antar molekul. Jadi ada intra, ada antar. Jadi ada interaksi dalam satu molekul dan ada juga interaksi dalam interaksi antar molekul yang berbeda. Ya. Nah, intramolekul itu kita bagi lagi. Yang pertama adalah logam. Kita bicara tentang ikatan logam. Kemudian kita bicara ionik atau elektrostatik. Kemudian logam kovalen. Ya. Kalau antar molekul Anda akan kenal bisa hidrogen, interaksi hidrogen, ada dipol-dipol, kemudian ada ion dipol juga bisa, kemudian ada lagi dispersi London,
London dan cuma ada itu, gitu ya. Kalau Anda tanya van der Waals di mana? Van der Waals itu masuknya dispersi London, gitu ya. Nah, ketika kita membagi sesuatu, maka yang paling penting sebelum Anda membagi sesuatu adalah apa sih yang mendasari perbedaan itu? Pembagian itu didasari oleh apa, gitu ya? Pertanyaannya. Saya memisahkan antara intramolekul dan antarmolekul jelas. Yang satu terjadi di dalam satu molekul, sedangkan antarmolekul terjadi di molekul yang berbeda. Makanya saya bisa memisahkan interaksi intramolekul dan antarmolekul. Nah, di intramolekul kita bedakan ada yang logam, ada yang ionik, ada yang kovalen. Nah, kita harus tahu nih pembedanya apa. Kapan suatu ikatan kita sebut ikatan logam, kapan suatu ikatan kita sebut ikatan ionik, kapan dia kovalen. Ya. Jadi memang pembedanya kita harus tahu dulu. Oke. Nah, begitu juga dengan ikatan atau interaksi antar molekul. Kapan dia jadi hidrogen, kapan dia jadi dipol-dipol, ion dipol, dispersi London. Oke. Jadi pembedanya itu harus kita tahu dulu. Nah, untuk intramolekul, kenapa dipisahkan berdasarkan logam, ionik, dan kovalen? Ada yang mau dibantu jawab? Apa yang membedakan mereka? Ada yang mau bantu jawab? Kapan dia jadi logam, kapan dia jadi ionik, kapan dia jadi kovalen ikatannya? Tergantung elektron valensi ini Pak, muatannya. Tergantung muatannya. Oke, tergantung muatannya. Ada sih sebenarnya gitu. Oke, tergantung muatannya. Boleh. Yang lain silakan. Tergantung dia ada di periode mana. Bukan, tergantung yang berhubungan itu periodenya di mana. Oke. Posisinya gitu ya. Di tabel periodik dia posisinya di mana? Hubungannya dengan dia tipe apa gitu ya? Apakah dia logam, non logam, ujung-ujungnya gitu ya? Mungkin selisih elektronegativitasnya, Pak. Ke elektronegatifannya. Oke, very baik. Jadi ada beberapa. Nah, kalau kita lihat keelektronegatifan itu akan nanti berhubungannya dengan antar molekul malah. Jadi salah satunya adalah ini keelektronegatifan atau elektronegativitas hubungannya nanti akan ke antar molekul sebenarnya. Kalau untuk logam ionik kovalen itu mereka dibedakan berdasarkan umumnya ini ya, kita umumnya dulu nih. Logam itu terjadi antara logam sama non logam. Ionik itu umumnya terjadi antara logam dan non logam. Sedangkan kovalen itu terjadinya antara non logam dan non logam. Umumnya. Gitu ya. Jadi umumnya, tapi tidak selalu. Tidak selalu. Contohnya apa? Contohnya kalau saya punya BE, dia ketemu sama Cl. Ya, kita sebut dia BeCl2. BE ini logam, Cl ini non logam. Tapi ketika mereka membentuk BeCl2, kalau menurut ini, maka harusnya BeCl2 adalah senyawa ionik. Ikatannya ionik. Gitu ya, harusnya ionik. Pada kenyataannya BeCl2 itu adalah senyawa kovalen. Gitu ya. Jadi sebenarnya di realnya, kenyataannya bahwa BeCl2 itu adalah kovalen, bukan ionik. Padahal Be itu logam, Cl itu non logam. Nah, ini adalah salah satu pengecualian memang. Tapi pada dasarnya, suatu ikatan terjadi bukan hanya gara-gara sifatnya saja, dia logam, non logam, atau logam non logam gitu ya, semikonduktor atau metatesis dan lain sebagainya. Mereka bisa jadi ion kovalen atau logam itu tergantung
apa yang terjadi dengan elektron valensinya. Oke. Proses apa yang terjadi? Kalau kovalen terjadi jika ada elektron yang dipakai bersama. Kalau ionik, elektronnya diserah terimakan. Serah terima. Jadi ada yang ngasih, ada yang nerima. Kalau logam, gitu ya, elektronnya tidak dipakai bersama, elektronnya tidak diserah terimakan, tapi elektron itu dijadikan awan elektron atau bank elektron atau lautan elektron. Nah, jadi interaksi ini yang menyebabkan dia berubah menjadi ionik atau kovalen atau logam. Sekarang kita lihat. Misalkan saya punya natrium. Nomor atomnya 11. Kalau saya buat elektron valens konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ya. Kemudian saya punya F. Nomor atomnya 9. 1s2, 2s2, 2p5. Ya. Nah, pertanyaan kita, mengapa mereka harus berikatan? Jadi sebelum kita bicara Na akan berikatan dengan F, pertanyaannya kenapa sih harus berikatan? Kenapa dia nggak usah berikatan? Bisa nggak dia hidup tanpa berhubungan dengan orang lain? Atau dia sendiri aja, saya nggak mau berikatan sama orang, saya mau bebas, mau sendirian. Jadi jawabannya adalah atom itu harus berikatan agar dia mencapai kestabilan. Kestabilan itu yang seperti apa? Yang stabil itu yang seperti apa sih? Jadi semua orang itu harus berikatan, semua atom itu harus berikatan agar mereka stabil. Stabil itu yang seperti apa? Ternyata stabil itu yang seperti gas mulia. Kenapa gas mulia sih? Karena gas mulia itu adalah golongan gas mulia adalah golongan yang dimana atom-atomnya, unsur-unsurnya bebas. Dia tidak berikatan dengan siapapun. Saya punya helium. Di alam itu wujudnya helium saja, He saja, gas helium. Saya punya neon. Di alam, dia ditemukan dalam bentuk gas neon, Na. Berbeda dengan hidrogen. Hidrogen itu di alam, dia ditemukan dalam bentuk H2. Oksigen, O2. Nitrogen, N2. Dia berikatan. Sedangkan golongan gas mulia ini tidak. Helium ya He gitu ya. Neon ya Ne, tidak ada Ne2, Ne3, Ne4 gitu ya. Kemudian argon ya gas argon, krypton Kr gitu ya. Jadi dia ditemukan dalam bentuk bebasnya, dalam bentuk unsurnya. Maka penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa yang stabil itu adalah seperti gas mulia. Kemudian diteliti lagi, kenapa sih gas mulia yang stabil? Ditemukan bahwa gas mulia itu memiliki konfigurasi elektron yang paling rendah energinya. Jadi yang stabil itu yang energinya paling rendah. Jadi kalau energi Anda tinggi, berarti Anda nggak stabil. Jadi kalau energi Anda tinggi, Anda lagi marah-marah, ya orang marah-marah itu energinya tinggi, gitu ya. Itu nggak stabil. Kalau orang yang kalem, tenang, nah itu energinya stabil. Oke. Jadi konfigurasi elektron dari golongan gas mulia adalah yang paling stabil. Jadi semua atom di tabel periodik gitu ya, akan berusaha mencapai kestabilan. Atau dengan kata lain, dia akan merubah konfigurasi elektronnya menjadi konfigurasi elektron seperti gas mulia. Ya. Seperti gas mulia. Contohnya, kita punya gas mulia itu kita punya ya, taruhlah kita pakai 3 saja. Helium, neon, argon. Nomor atomnya
2, 10, 18. Oke. Sekarang saya punya natrium. Nomor atomnya 11. Oke. 11 ini ya, nggak stabil. Kenapa nggak stabil? Karena dia nggak sama dengan gas mulia. Gas mulia itu 2, 10, 18, 36 lah. Nah, biar stabil dia gimana? Biar stabil, caranya ada dua. Yang paling dekat. Yang pertama, dia berubah menjadi natrium yang elektronnya 10. Na+. Artinya elektronnya dilepas satu jadi plus. Atau natrium ini menerima 7 elektron, 7 minus. Kalau yang plus ini berarti ini 10 elektron, ini 18 elektron. Ini akan sama dengan neon, ini akan sama dengan argon. Oke. Kalau kita lihat yang ini Na itu, gitu ya, dia bisa melepas 1 menjadi Na plus atau menerima 7 jadi Na7 minus. Logiknya, gitu ya. Maka yang kalau kita lihat yang paling mudah terjadi adalah yang ini. Yang di bawahnya tidak. Kenapa? Karena dia harus menerima 7. Menerima 7 itu susah. Melepas 1 itu lebih mudah. Maka Na akan lebih stabil dalam bentuk Na plus dibandingkan Na. Hal itu juga terjadi dengan yang lain. Misalkan saya punya Cl 17. Yang paling dekat dengan 17 itu neon 10 gitu ya. Atau argon 18. Cl ini dia bisa melepas 7. Jadi Cl 7+, ini elektronnya 10 elektron sama seperti neon, atau dia menerima 1. Cl minus, ini 18 elektronnya sama dengan argon. Ini melepas 7, ini menerima 1. Otomatis yang menerima 1 lebih mudah. Maka ini nggak terjadi. Maka Cl akan lebih stabil jika dia berubah menjadi Cl minus. Nah, ingat, kalau saya punya atom, ya, atom itu kita mengenal 2 jenis elektron. Atom, selain proton sama neutron, kita kenal 2 jenis elektron. Ada elektron dalam atau elektron yang berada di kulit dalam, dan elektron valensi. Elektron valensi. Bedanya apa? Elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terluar. Sedangkan elektron dalam adalah semua elektron selain elektron valensi. Ya. Jadi elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Ya. Kulit terluar. Nah, yang penting adalah yang digunakan untuk berikatan hanya ini. Jadi, kalau saya punya natrium, gitu ya, saya punya kalium, nomor atomnya beda, 11 sama 19, maka ikatan yang dibentuk akan sama. Kenapa? Karena ini konfigurasi elektronnya 281, ini 2881, elektron valensinya sama-sama 1. Bedanya ini kulit ketiga, 1, 2, 3, ini kulit keempat, 1, 2, 3, 4. Cuma elektron valensinya 1. Karena elektron valensinya 1, maka sifat ikatan yang akan dihasilkan akan sama. Kenapa? Karena ikatan kimia hanya berhubungan dengan elektron valensi. Selama elektron valensinya sama, maka kecenderungan untuk berikatannya akan sama. Jadi nggak penting dia golongan periode berapa, yang penting dia adalah golongan berapa. Cara melihat elektron valensi adalah lihat golongannya. Lihat golongannya. Oke. Jadi kalau saya punya periodic table of element, table boleh deh. Nah, kalau saya punya tabel periodik ini, golongan 1 sampai 18, kita bicara golongan utama saja, gitu ya. Golongan 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, maka
elektron valensi akan sama dengan golongannya yang kalian kenal dulu dengan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Jadi kalau dia golongan 1A atau 1, maka elektron valensinya 1. Golongan 2 atau 2A itu 2. Golongan 13 atau 3A itu 3. Dan selanjutnya sampai golongan 18 atau 8. Kok 13 nih gini ya? Golongan 18 itu mana sih 18? Ini 10. Ini itu ya. Kok 18? 8A. Ini 3A, sorry. Ini 3A. Ini 8A. Itu 8. Jadi tinggal melihat dia golongan berapa, maka kita tahu elektron valensi. Dan sifat ikatan itu bergantung pada elektron valensinya saja. Jadi semua reaksi kimia, semua ikatan kimia, ya, kalau kita bicara reaksi kimia, ikatan kimia itu yang berhubungan hanya elektron valensi, elektron di kulit terluar. Kalau kita bicara tentang reaksi inti, itu baru kita bicara tentang proton, neutron, gitu ya. Cuma kalau kita bicara tentang reaksi kimia, ikatan kimia, kita bicara tentang elektron valensi. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, ini tadi, gitu ya. Semua golongan utama, gitu ya. Golongan utama 1A, gitu, 2A, 3A dan selanjutnya, umumnya di bagian 1A dan 2A itu adalah logam. Dan golongan yang 17, 16, 15 itu non logam, yang bawahnya adalah semi logam, ya, metaloid, gitu ya. Nah, yang hijau-hijau ini metaloid. Jadi bisa logam, bisa non-logam. Hubungannya dengan logam sama non-logam apa sebenarnya? Jadi logam sama non-logam cenderungnya seperti ini. Saya punya Na, taruhlah saya punya kalsium 20, ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Saya punya Cl, atau punya oksigen deh, 8, 1S2, 2S2, 2P4. Kalau Anda lihat, natrium itu logam, fluor itu non-logam, kalsium itu logam, oksigen itu non-logam. Natrium itu yang kita lihat tadi, maka dia akan lebih mudah stabil jika membentuk Na+. F, dia akan lebih mudah membentuk F-, dia menerima elektron. Ca, Ca2+. Kenapa 2+? Ini yang dilepas. Dia golongan 2, maka dia 2+. Ya. Ca, biar dia stabil, dia berubah menjadi Ca2+ itu elektronnya 18 elektron, sama seperti argon, gas mulia. Ya. F ini berubah jadi, F, oksigen, jadi 2-. Kalau ini sama seperti neon, yang nomor atomnya 10, F ini juga neon, nomor atomnya 10, oksigen juga neon, nomor atomnya 10. Ya. Jadi, dia berubah menjadi ionnya agar konfigurasinya sama seperti gas mulia. Kalau Anda lihat, yang logam, itu ya, dia cenderung berubah jadi ion positif atau kation. Logam, ion positif. Sedangkan non-logam, dia jadi ion negatif, anion. Atau dengan kata lain, ion positif itu artinya dia melepas elektron. Ketika Na jadi Na+, elektronnya keluar. Dibuang. Elektronnya dibuang. Sedangkan kalau min, dia menerima elektron. Elektronnya masuk. Nah, kalau Anda lihat, semua yang membentuk ion positif, itu pasti melepaskan elektron. Atau dengan kata lain, atomnya tersebut kaya elektron. Makanya dia bisa melepas elektron. Sebaliknya, untuk yang membentuk anion, ion negatif, itu adalah atom yang kekurangan elektron. Artinya dia miskin elektron. Makanya dia harus menerima elektron agar dia memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Jadi logam itu jadi kation, melepas elektron, non-logam itu jadi anion, menerima elektron. Dari sifat itu akan menjadi dasar
kapan dia menyerah terimakan, kapan dipakai bersama, kapan dijadikan awan elektron. Sekarang kita lihat yang mudahnya dulu deh. Yang ion, ikatan ion. Ikatan ion itu terjadi serah terima. Contohnya gini. Natrium dia 11 berubah menjadi natrium plus 10 plus elektron. Sedangkan F dia 9, dia menerima elektron 1 berubah menjadi F minus. Ini stabil, konfigurasinya seperti gas mulia, ini juga stabil seperti gas mulia. Agar Na berubah jadi Na+, dia harus melepas elektron. Agar F berubah jadi F-, dia harus menerima elektron. Jadi ada yang melepaskan, ada yang menerima. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya elektron, ada yang miskin elektron. Maka ikatan yang terjadi, skemanya adalah yang satu memberi, yang satu menerima. Maka terjadilah ikatan. Sehingga ketika ini dijumlahkan, maka saya punya Na ditambah F menjadi Na plus tambah F minus. Ikatan ionik terjadi. Na melepas elektron, elektronnya diterima oleh F. Menjadi Na plus dan F minus. Serah terima elektron. Prinsipnya adalah harus ada yang melepas elektron, harus ada yang menerima elektron. Dan jumlah elektron yang diserah terimakan harus sama. Contohnya gini. Misalnya, saya punya aluminium. Nomor atomnya 13. Agar dia stabil, dia berubah menjadi 3+. Kenapa 3+? Biar elektronnya 10. Sama seperti gas mulia. Gitu kan ya? Nah, oksigen nomor atomnya 8. Agar dia menjadi gas mulia yang nomor atomnya 10, 2 min, maka dia harus menerima 2 elektron. Ada yang melepaskan, ada yang menerima. Oh, berarti ini ada yang kaya, ada yang miskin. Maka ikatan yang terjadi pasti ionik. Ya. Ionik. Ya. Ionik. Pertanyaannya, senyawa ion yang dibentuk apa? Al melepas 3 elektron. Satu atom Al akan melepas 3 elektron. Satu atom oksigen menerima 2 elektron. Yang satu melepas 3, yang satu melepas 2. Nah, yang satu ngasih 3 juta, yang satu cuma mau menerima 2 juta. Cocok nggak mereka? Cocok. Yang satu mau ngasih 3 juta, dia harus ngasih 3 juta nih. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Yang satu hanya mau menerima 2 juta. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Cocok nggak mereka? Nggak cocok gitu. Enggak. Nggak cocok. Yang satu ngelepas 3, yang satu menerima 2. Biar mereka cocok, maka di sini harus 2 orang yang ngasih 3 juta, sehingga ini berubah jadi 6 elektron. Dan di sini harus 3 orang yang menerima 2 elektron. Sehingga kalau kita jumlahkan, elektronnya harus sama nih. Sehingga ada 2 Al, kita tambahkan dengan 3O, menghasilkan 2Al3+, tambah 3O, 2 minus. Sehingga yang terjadi di sini adalah Al-nya ada 2, O-nya ada 3. Maka senyawa yang dibentuk adalah Al2O3. Yang penting adalah yang ngasihnya sama yang terima, yang dikasih sama yang diterima itu harus sama. Nggak boleh ada korupsi di sana. Harus benar-benar sama. Tidak lebih atau tidak kurang. Ikatan ionik relatif mudah. Oke, kenapa?
Karena yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu butuh, yang satu mau ngasih. Oh, saya mau ngasih segini, kamu mau nerima segini, ya udah. Berarti saya harus ngasih segini nih. Kamu harus nerima segini nih, selesai ceritanya. Ikatan ionik itu adalah ikatan elektrostatik. Ikatan yang terjadi karena ada beda muatan. Kalau Anda bicara di fisika, itu hubungannya dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, gitu ya. Yang kita sebut sebagai gaya Coulomb, gaya elektrostatik, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak partikel yang bermuatan. Dari sini kita bisa tahu bahwa ini, gaya ini akan dipengaruhi oleh muatan dan jaraknya. Oke? Kalau saya tanya, Power off. kalau saya tanya, mana yang ikatannya lebih kuat? KCl atau MgO? Mana yang ikatan ionnya lebih kuat? KCl atau MgO? Atau sama aja? Gitu. Atau nggak bisa dibandingkan? Jadi Gimana, Karma? tergantung jari-jari ya. Ya, oke, sekarang kita lihat dulu. Kita skip yang ini dulu. Ke pertanyaan selanjutnya. Mana yang besar? KCl, NaCl? Mana yang energi kisi atau ini deh. Ikatannya lebih kuat, ikatan ionnya lebih kuat. KCl atau NaCl? Kayaknya NaCl, Pak. Ini kekuatan ikatan. Ya. Yang jawab yang benar NaCl lebih besar, gitu ya. Kalau misalnya nih, saya punya HCl sama MgCl2, mana yang lebih besar? MgCl2 bukan, Pak? Oke. MgCl2, Pak. Oke. Sekarang kita lihat kenapa NaCl lebih besar daripada KCl. Kita balik lagi ke sini. Bahwa kekuatan ikatan, karena dia elektrostatik, maka tergantung muatan dan jaraknya. Kita lihat ini terdiri dari K plus Cl min. Ini Na plus Cl min. Kalau dari muatan mereka sama. Ya. Plus 1 min 1, plus 1 min 1. Yang beda apa? Ini Cl-nya bersama nih. Maka yang kita lihat adalah jari-jari antara K plus sama Na plus. Ternyata K plus jari-jarinya lebih besar, ukurannya lebih besar, karena periodenya lebih di bawah, jari-jarinya lebih besar, kulitnya lebih banyak. Karena R-nya lebih besar, otomatis gayanya jadi lebih kecil. Sehingga ikatan ionik yang lebih kuat akan dimiliki oleh NaCl. Ya, jadi NaCl. Oke. Ini gimana? Ini K plus Cl min, ini Mg2 plus 2Cl min. Kelihatan udah. Ini muatannya plus 1 min 1, ini plus 2 min 1. Muatan ini lebih besar, otomatis kekuatan ionnya jadi lebih besar. Jadi untuk ikatan ionik, melihat yang lebih kuat adalah ini. Gitu ya. Kekuatan ikatan ionik hubungannya dengan energi kisi. Kalau di buku bahasa Inggris, ini disebut sebagai lattice energi. Oke, energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan ion-ion dalam keadaan gas, gitu ya, dari padatannya
ioniknya, dari padatannya. Ya. Jadi ceritanya seperti itu. Nanti kita lihat lagi. Jadi ikatan ionik itu intinya adalah serah terima. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin. Sekarang bagaimana dengan kovalen? Misalnya saya punya F 9. Biar dia jadi 10, dia harus nambah elektron jadi F min. Ada F1 lagi, 9 juga. Nah, mereka mau berikatan nih. F yang pertama ini dia butuh elektron. Dia miskin elektron. F yang kedua, dia juga miskin elektron. Tapi mereka dua-duanya pengen stabil nih. Ya. Jadi ceritanya adalah saya punya roti. Gitu ya. Anda punya mentega. Gitu ya. Makan roti doang nggak enak. Makan mentega doang apalagi gitu ya. Caranya gimana biar kita sama-sama enak? Caranya adalah menteganya Anda taruh di tengah, rotinya saya taruh di tengah. Kita gabungin jadi roti mentega. Udah jadi roti mentega kita bagi 2. Gitu ya. Jadi masing-masing kita akan mendapatkan roti mentega. Jadi prinsipnya adalah Anda kurang, saya kurang. Biar kita sama-sama cukup gimana? Ya udah, yang kurang-kurang tadi kita campurin. Yang udah dicampurin kita pakai bersama. Jadi ini ada namanya struktur Lewis. Struktur Lewis itu kita sebut struktur dot Lewis, titik Lewis gitu ya. Itu menggambarkan jumlah elektron valensi. F itu golongan 7. Maka kita menggambarkan titiknya ada 7. Caranya gimana? Kita bagi jadi 4 daerah, kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian kasih 7 titik. Nah, kemudian ada satu lagi. 7 juga. Ini kita sebut sebagai dot Lewis. Boleh nggak Pak kita gambarin yang satu bulat, yang satu X tandanya? Nggak usah lah. Sekarang kita buat semuanya titik saja, dot saja. Karena nggak ada cross Lewis, nggak ada, adanya dot Lewis. Dan kita juga nggak bisa membedakan elektron mana, elektron dari F1 sama F2 itu yang mana. Karena mereka sama-sama aja. Nah, biar stabil, Anda kenal dengan aturan oktet gitu ya. Jadi oktet itu jumlah elektron valensinya ada 8 okta. Biar mereka jadi 8, caranya adalah nah, ini ada 7, ini ada 7, totalnya 14. Ketika mereka dicampur, kita hitung semua, ini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Totalnya ada 14. F yang ini, elektronnya ada 8 sekarang. Yang ini juga ada 8. Jadi sekarang mereka udah oktet. Membentuk F2. Pertanyaannya, elektron yang dari F11 sini, yang mana? Yang atas, yang bawah? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu dan tidak penting. Kenapa? Karena kamu udah ngasih nih. Ini punya saya, kita pakai bersama. Ini punya kamu, kita pakai bersama. Udah jadi milik bersama, kalian nggak boleh komplain lagi, nggak boleh ngeklaim lagi. Oh, yang punya saya yang itu loh tadi, itu nggak ada lagi istilahnya. Jadi kalau udah jadi milik bersama, Anda nggak boleh ngeklaim lagi. Wah, yang tadi itu saya ngasih loh. Wah, itu udah nggak ada lagi istilahnya. Jadi kalau udah jadi milik bersama, itu udah nggak penting datangnya dari mana. Kalau Anda udah ngasih, ya udah ikhlasin. Sekarang itu punya siapa? Ya udah punya bersama. Itu yang menjadi konsep dari ikatan kovalen, pemakaian bersama. Makanya di ikatan kovalen, hampir di semua buku level universitas, di level universitas, Anda tidak lagi menemukan bahwa misalnya saya punya HF yang satu tandanya bulat, yang tandanya silang. Karena prinsipnya adalah kita nggak penting lagi nih ini
datangnya dari mana, ini datangnya dari mana. Karena kalau udah jadi seperti ini, itu pilih punya bersama. Jadi sekarang F-nya punya 8, ini juga punya 8. Kita sebut dia pemakaian bersama. Yang satu kurang, yang satu kurang. Ya udah kita gabungin aja biar kita sama-sama cukup. Jadi di kovalen ini prinsipnya adalah pemakaian bersama. Misalnya saya punya itu F, misalnya saya punya O. O elektron valensinya 6. Ya. Seperti itu. Biar jadi 8, yang di-sharing nggak boleh 1. Yang di-sharing harus 2. Nah, sehingga kita buatnya kalau yang ini tadi FF gitu ya, yang ini OO. Jadi rangkap. Nitrogen gimana? Nitrogen 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Nitrogen 5. Masing-masing butuh 3. Ya udah, berarti sekarang dia jadi 3 ikatannya. Oke. Di antara ketiga ini mana yang lebih kuat? Jelas, yang tangannya lebih banyak itu lebih kuat. Ini cuma diikat 1 tali, ini 2 tali, ini 3 tali. Otomatis yang 3 tali itu ikatannya lebih kuat. Misalnya saya punya ikatan CH sama taruhlah CF. Mana ikatan yang lebih kuat? Ini hubungannya sama keelektronegatifan. Itu nanti kita bicarakan. Sekarang kita melihat perbedaan antara ionik sama kovalen dulu saja. Nah, jadi kalau ionik tadi serah terima, kalau kovalen itu pemakaian bersama. Kalau logam, Na jadi Na+. Na jadi Na+ juga. Nah, sesama logam, gitu ya. Mereka sama-sama orang kaya nih. Sama-sama orang kaya. Nggak ada yang butuh elektron. Semuanya pengen buang-buang elektron. Terus gimana cara mereka berikatan? Caranya adalah elektron yang mereka hasilkan digabungkan di suatu tempat yang kita sebut sebagai awan elektron atau lautan elektron. Jadi kalau kalian punya logam natrium atau logam besi saja, gitu ya, itulah yang menjadi alasan kenapa logam besi ketika dikasih listrik dia bisa menghantarkan listrik. Karena ada elektron, lautan elektron pada logam tersebut, sehingga elektronnya bisa jalan-jalan. Berbeda sama padatan logam. Padatan ionik. Padatan ionik itu dia tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak ada elektron yang bebas. Tapi larutannya bisa, gitu kan ya. Karena Na+ sama Cl- misalnya dia bisa jalan-jalan, maka dia bisa menghantarkan listrik. Tapi padatan NaCl tidak bisa menghantarkan listrik. Tapi kalau logam, karena prinsipnya dia menghasilkan lautan atau awan elektron atau awan elektron gitu ya. Jadi elektronnya banyak, jadi bisa gerak-gerak elektronnya. Itu yang membuat mereka bisa menghantarkan listrik pada padatannya. Jadi prinsipnya adalah ionik serah terima, kovalen itu pemakaian bersama, kemudian logam itu menghasilkan awan elektron atau bank elektron lah. Ya. Oke, sekarang kita lihat tadi kasus khusus ketika kita bicara tentang BeCl2. BeCl2, Be itu golongan 2, nomor atomnya 4. Dia bisa menjadi Be2+ dan melepas 2 elektron. Oke. Kemudian Cl jelas, Cl17 tambah elektron jadi Cl-. Harusnya ini tambah 2 Cl gitu ya, 2 elektron jadi 2, mereka bergabung menjadi senyawa ionik BeCl2. Kenyataannya BeCl2 itu bukan ionik, tapi kovalen seperti ini. Kenapa?
Alasannya adalah Be ini, kalau saya gambar, dia punya valensi 2. Kalau dia jadi ionik, maka elektron 2 ini dilepaskan. Gitu ya. Jadi berubah menjadi Be2+, tambah 2 elektron. Elektron 2 ini lepas. Kenyataannya, ini nggak terjadi. 2 elektron ini nggak bisa lepas. Nggak mau lepas, tepatnya. Kenapa? Karena Be ini golongan 2, periodenya 2. Jari-jarinya masih kecil nih. Ketika elektronnya mau lepas, kata jari-jarinya kecil tadi, elektronnya nggak boleh lepas sama intinya. Ketahan. Jadi Be, biar saya stabil, saya mau lepasin 2 elektron deh. Melepasin 2 elektron biar jadi 2+. Ternyata karena jari-jarinya kecil, maka sifat ioniknya tadi, sifat untuk melepaskan ionnya elektron tadi, jadi berkurang. Karena jarak ke inti itu dekat. Jadi elektron ini nggak mau lepas. Karena dia nggak mau lepas, biar dia tetap stabil, caranya dia adalah berikatan dengan Cl yang lain. Dengan atom lain, Be, ini satu, ada Cl satu lagi nih. Nah, yang terjadi adalah pemakaian bersama. Bukan serah terima elektron seperti ion. Nah, jadi BeCl2 ini pengecualian. Kenapa pengecualian, Pak? Karena ya kimia itu isinya pengecualian semua gitu ya. Kalau Anda eksperimen, ini udah punya teori nih, oh saya punya tren nih. Ionik itu selalu logam sama non-logam. Pas Anda kerjain, menurut teori BeCl2 ini logam nih, ionik nih. Pas di eksperimen kan, kok BeCl2 nggak ionik ya? Kok dia nggak membentuk ion ya? Maka yang harus Anda ubah adalah teori Anda tadi. Bahwa tidak selamanya logam sama non-logam itu jadi ionik. Ada BeCl2 yang sifatnya kovalen. Dan itu kita sebut sebagai pengecualian gitu ya. Kenapa? Karena sifat ionik Be itu sangat kecil, dia tidak bisa melepas elektron. Jadi ada beberapa pengecualian di kimia. Nggak beberapa sih, banyak malah. Ya. Jadi modelnya seperti itu. Jadi harapan saya Anda bisa membedakan kapan dia jadi ion, kapan dia jadi kovalen, kapan dia jadi logam. Itu adalah target saya yang pertama. Jadi ketika bicara tentang ikatan, Anda harus tahu itu dulu. Ya. F11. Oke, kita lihat lagi ini saja. Oke, gini. Sebentar. Oke. Oke, kita balik lagi. Nih. Nah, tujuannya ini beberapa gitu ya. Mungkin ini sedikit berbeda. Cuma nggak apa-apa, basicnya sama. Ikatan ionik itu tujuannya pasti itu gitu ya, kovalen itu. Nah, chemical bonding. Chemical bonding itu, nah, hubungannya ada ikatan ionik, ada kovalen, ada logam. Di ikatan kovalen itu ada bentuk, ada sifat ikatan. Sifat ikatan itu ada hubungannya sama energi ikatan, kepolaran, panjang ikatan. Kemudian ada geometri molekul yang Anda kenal dengan tetrahedral, oktahedral, piramida segitiga, dan lain sebagainya. Kemudian intermolecular force, gaya antar molekul, di sini digabungkan hanya hidrogen bond sama van der Waals, walau sebenarnya ada juga interaksi ion dipol dan lain sebagainya. Nanti kita lihat. Ini energetika pembentukan ikatan. Ketika dua atau lebih atom membentuk ikatan, maka proses ini dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan energi potensial. Molekul yang stabil adalah molekul yang memiliki energi potensial lebih rendah dibandingkan individu atom-atom penyusunnya. Nah,
Kenapa mereka harus berikatan? Tujuannya adalah mencapai energi potensial yang lebih rendah. Misalnya ada H sama N, mereka membentuk NH3. Kalau ini berhasil dibentuk, artinya NH3 ini punya energi potensial yang lebih rendah daripada N dan H. Ya. Jadi tujuan membentuk ikatan, menghasilkan senyawa baru, itu jika energinya lebih rendah. Kalau energi produknya lebih tinggi, itu tidak akan terjadi spontan, gitu kan ya. Maka kita harus panaskan atau kita kasih energi dari luar. Nah, kalau saya lihat ini, berdasarkan nilai delta HF0, kita udah bicara di termokimia, perubahan entalpi pembentukan standar, manakah yang paling stabil? Yang paling stabil adalah energinya yang paling rendah. Maka kalau ini, kita jawab adalah yang ini, gitu ya. Jadi yang energinya paling rendah itulah yang paling stabil. Jadi mencari energi yang paling rendah. Nah, sekarang kita lihat ikatan ion. Ikatan ion tadi kita udah lihat adalah ikatan yang terjadi akibat gaya tarik-menarik antar partikel bermuatan berlawanan, positif negatif. Umumnya terdiri dari ion logam dan non-logam. Karena logam itu energi ionisasinya rendah, sehingga mudah melepaskan elektron. Non-logam, afinitas elektronnya relatif eksotem. Jadi cenderung menerima elektron membentuk yang ion negatif yang stabil. Nah, senyawa ionik, dia membentuk struktur kisi, 3 dimensi. Semua senyawa ionik pasti rumus empiris. Dia tidak punya rumus molekul. Jadi selalu perbandingan paling sederhana. Nah, kinetik energetikanya, proses untuk membentuk ikatan ion, suatu senyawa akan stabil dibentuk dari unsurnya bila pembentukannya terjadi penurunan energi potensial. Jadi mencari energi yang lebih rendah. Energi kisi atau lattice energi adalah besarnya penurunan energi potensial ketika 1 mol padatan terbentuk dari ion-ionnya dalam fasa gas. Jadi ini ion-ionnya dalam fasa gas berubah menjadi padatannya solid. Ini energi kisi. Energi kisi itu apa sih? Ya. Cara menghitungnya seperti ini. Ini adalah energi kisi. Oke, energi kisi datangnya dari ini semua dijumlahkan menjadi itu. Prinsipnya seperti ini. Misalnya, saya punya NaCl. Oke, solid. Kalau saya bentuk dari atomnya, unsurnya di alam, Na itu solid. Cl itu di alam dia wujudnya Cl2 gas. HCl ya, Cl2 gas. Ini karena ini satu, ini setengah. Ya. Ini kita sebut delta HF. Pembentukan. Yang namanya energi kisi adalah ionnya. Gas tambah Cl min gas berubah menjadi solidnya. Ini energi kisi. Untuk sampai sana, maka ini harus kita ubah nih. Na solid jadi Na plus gas. Caranya gimana? Apakah dia langsung boleh solid jadi gas? Nggak boleh. Ini harus diubah dulu. Jadi Na gas, dari Na gas baru berubah jadi Na plus. Na solid jadi Na gas, energi yang terlibat kita sebut energi sublimasi. Dari Na gas jadi Na plus gas, ini adalah energi ionisasi pertama. Kalau ini, apakah bisa langsung berubah jadi Cl min? Nggak bisa. Dia harus berubah dulu jadi atomnya. Ini kita sebut energi disosiasi atau atomisasi. Karena yang teratom 1,5, maka ini setengah. Yang ini kita sebut afinitas elektron. Jadi kalau saya jumlahkan, ini startnya semuanya dari sini, tujuannya ke sini semua, maka delta HF sama dengan energi sublimasi
ditambah energi ionisasi pertama, ditambah setengah energi atomisasi, tambah afinitas elektron, tambah energi kisi. Sehingga energi kisi adalah delta HF dikurang energi sublimasi, dikurang energi ionisasi pertama, dikurang setengah energi atomisasi, dikurang afinitas elektron. Siklus ini kan siklus ya, siklus ini disebut siklus von Haber. Benar nggak ya? Von Haber sih ingat saya sih, kalau saya nggak salah. Oh iya, von Haber, B-nya dulu. Von Haber. Ya. Ini delta HF. Ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ini delta HF natrium, gas, kan solid ya. Ini sama aja dengan energi sublimasi, sama. Ini Cl, ini pembentukan atom, disosiasi, ini setengah. Ya. Ini energi ionisasi pertama, ini afinitas elektron, ini energi kisi. Itu sama dengan delta HF. Ini yang kita sebut sebagai diagram von Haber. Ini adalah salah satu cara untuk menghitung energi kisi. Jadi kita nggak harus melakukan eksperimen terhadap energi kisi, nggak usah. Karena data-data ini udah ada. Jadi kita menghitung saja. Prinsipnya seperti ini. Semua startnya di sini. Yang hitam, dan finishnya di sini. Ya. Ini ke sini natrium, ini ke sini Cl, ini ke sini natrium gas, ini ke sini itu Cl nih. Jadi di sini itu kita udah dapat natrium gas, di sini Cl gas, di sini Na gas, dan Na plus gas, dan Cl gas. Di sini Na plus gas dan Cl mid gas, di sini berubah menjadi NaCl. Ini adalah reaksi total. Ini siklus yang kita sebut sebagai diagram von Haber, siklus von Haber. Energi kisi itu akan berhubungan dengan ini K-nya harusnya di atas ya. K-nya di sini. Nah, hubungannya sama gaya Coulomb atau energi Coulomb. Kalau energi itu R-nya 1 di bawah ya. Kalau gaya itu R-nya R kuadrat gitu ya. Dari persamaan tersebut, energi kisi akan lebih besar jika muatannya lebih besar dan jaraknya lebih dekat. Itu yang kita lihat tadi. Jadi energi kisi itu hubungannya sama dengan energi Coulomb. Contohnya nih, saya punya LiCl, NaCl, sama KCl. Maka energi kisi paling besar ya, itu adalah energi kisi yang dekat. Kan muatannya sama, plus 1, min 1, plus 1, min 1, plus 1, min 1. Jarak yang paling dekat adalah Li. Makanya energi kisinya paling besar. Minus ini artinya dia melepas, gitu ya. Tapi nilainya yang paling besar adalah 804. LiF sama LiCl. Yang lebih kecil itu mana? F dong, lebih kecil daripada Cl. Maka ini akan lebih besar nilainya. Ya. CaCl2 sama yang mana misalnya? Mau sama AlCl3, maka jelas yang Al3+ itu akan lebih besar. Jadi cara melihatnya adalah seperti itu. Al2O3 sama AlCl3. Ini 3+, ini minus 2. Otomatis Al2O3 yang lebih besar. Jadi tinggal melihat muatan dan jari-jarinya saja. Dengan asumsi jarak pisah antar anion dan kation hampir sama, spesies mana yang akan memiliki energi kisi paling besar? Jawabannya mana? Yang mana jawabannya?
kalsium oksida. Kalsium oksida. Oke. Yang natrium. C bukan, natrium Pak. oksida. C bukan, Pak. C. Ya. Kenapa bukan kalsium oksida? Kalsium 2+, oksida 2-. Ini kalsium 2+, nitrida, nitrogen itu 3-. Jadi 2+, 3-, otomatis yang benar adalah yang C. Yang muatannya lebih besar. Ca3N2. Ca2+ sama N3. Itu kurang teliti aja tadi. Ya, hati-hati yang seperti itu. Nah, ini dihitung lah dikit lah. Energi ionisasi pertama CS, cesium, plus 376. Afinitas elektron, brom, min 325. Delta E untuk reaksi ini adalah jumlahkan saja ya. Kan reaksi totalnya ini CS ya, CS. Ini reaksi ionisasi CS ini, afinitas BR ini tinggal dijumlahkan jadi plus 51. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. Kunci soal seperti ini adalah Anda bisa menuliskan reaksi energi ionisasi pertama dan reaksi afinitas elektron. Maka Anda bisa mendapatkan ini. Tinggal dijumlahkan. Lithium fluorida memiliki energi kisi sebesar sekian. Padatan ion AB, ion A2+, memiliki jari-jari hampir sama dengan Li+. B2- memiliki jari-jari hampir sama dengan F-. Berapakah perkiraan nilai energi kisi AB? Apa? Berapa? 4 kali ya, Pak. 4 kalinya. Kita lihat. Oh iya, benar. Nah, karena jari-jarinya sama, maka bagian bawahnya hilang gitu ya. Yang penting adalah yang atasnya. Itu 2, ini 2, ini 2, jadi 4. Benar. Manakah padatan di bawah ini yang memiliki energi kisi paling eksotem, yang paling negatif? Atau nilainya, ya ini negatif semua sih, yang nilainya paling besar lah itu. A, B, C, D, E? Al2O3 mungkin, Pak. Al2O3, coba. Benar, jadi mencari energi kisi yang paling besar gitu ya. Cari muatannya yang paling besar. Hitung energi yang terbentuk. Oh, ini Q-nya dia dibalik. Bukan seper K. Oke, nggak apa-apa. Oh iya Pak, izin tanya Pak. Silakan, Ningga. Yang dimaksud energi yang besar tuh emang kuantitasnya doang kan Pak, bukan tandanya kan Pak? Bukan. Jadi kalau ditanya seperti ini, yang paling eksotem, jelas. Eksotem itu kan negatif. Berarti cari angkanya yang paling besar. Energinya yang paling besar. Jadi kita lihat value-nya doang. Nilainya saja. Kita nggak lihat positif negatif. Karena udah jelas kan eksotem negatif pasti. Oke, makasih Pak. Oke, semua energi kisi negatif. Gitu ya. Jadi energi kisi itu di definisinya. Nah, jadi gini, energi kisi itu ada definisi yang berbeda, gitu ya. Ada yang bilang, ada buku yang menuliskan energi kisi adalah energi yang dibutuhkan ketika padatan ionik diubah menjadi ion-ionnya dalam fase gas. Berarti energi kisinya dibutuhkan, berarti plus.
Tapi ada energi Kisi yang didefinisikan sebaliknya. Energi Kisi adalah energi yang dilepaskan ketika ion-ion dalam keadaan gas gitu, berubah menghasilkan padatannya dalam ion dalam bentuk padatannya dibalik. Definisi mana yang kita pakai? Kita pakai yang eksoterm, yang negatif. Artinya energi Kisi adalah energi yang dilepaskan. Ya, oke. Oke, Pak mau bertanya. silakan. Saya masih kurang ngerti yang tadi contoh soal yang perkiraan energi Kisi. Iya yang ini, Pak. Yang ini, oke. Sekarang, oke. Sekarang kita lihat yang Li dulu ya, Li. Nah, energi Kisi Li adalah kita pakai rumus itu Q1 per Q2 per K dikali R, gitu ya. R di sini artinya adalah jarak antara Q1 dengan Q2. Jadi kalau saya punya ini, R di situ berarti jarak ini, gitu ya. Di mana R itu adalah jarak Li plus ditambah R itu CL itu ya. F minus. Jadi energi ini adalah energi Kisi ini yang nilainya minus 1033 itu adalah Q-nya Li plus, Q-nya F minus, dibagi K, gitu, dikali R Li plus tambah R F minus. Sekarang ini kita tahu nih, kan dia muatannya ini plus 1, ini min 1. Sekarang ditanya energi Kisi untuk AB. Di mana katanya energi Kisi, AB adalah terdiri dari A2 plus dan B2 minus. Dan jari-jari A2 plus sama seperti mirip. Dia bilang mirip nih, hampir sama dengan Li, B2 minus hampir sama dengan F. Berarti ini RA2 plus mendekati R Li plus, RB2 minus mendekati R F minus. Jadi kalau saya nulis R ininya adalah ini Q A2 plus Q B2 min ini gitu ya. K dikali R A2 plus tambah R B2 min. Ini kan 1 ya. Ini 1. Berarti ini saya boleh tulis 1 per min 1 lah. Boleh 1 plus 1 kali min 1 gitu ya. K dikali R Li plus tambah R F minus. Ini 2 gitu ya. Plus 2 min 2 per K dikali, karena ini mirip seperti ini dan ini juga mirip seperti ini, maka saya boleh nulis nih Li plus tambah R F minus. Kemudian saya tulis 4 plus 1 dikali min 1 per K kali R Li plus tambah R F minus. Ini sama seperti ini kan ya, yang nilainya min 1033. Sehingga energi Kisi AB adalah 4 dikali min 1033 atau 4 dikali energi Kisi Li. Jadi yang ini tadi, makanya pengalinya adalah 4. Kira-kira seperti itu. Gimana? Oke Pak, makasih Pak. Oke, sip. Pak mau nanya Pak. Mangga, silakan Pak. Jadi semakin apa? Delta H-nya semakin negatif tuh berarti semakin stabil ya Pak? Ya,
Energinya semakin rendah, benar. Oke, Pak. Makasih. Iya, benar. Jadi kita mencari energi yang paling rendah. Jadi yang paling stabil itu adalah di bawah. Sama seperti kita membangun rumah gitu ya. Kalau kita punya rumah yang lantainya paling atas, maka yang paling atas itu biasanya anginnya lebih kencang. Dia kurang stabil. Orang yang marah-marah, energinya tuh tinggi banget tuh. Senggol aja dikit, ngamuk gitu. Gitu ya. Kalau orangnya tenang, itu energinya stabil. Jadi tujuan kita adalah mencari kestabilan. Hidup ini tujuannya cari stabil aja. Ya. Kita disuruh nikah juga biar stabil sebenarnya. Gitu ya. Ya, kalian jangan nikah dulu lah. Nikah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, yang mana enak aja lah. Yuk, ini sudah. Kita lihat lagi. Waktunya udah mau habis. Ada lagi soal nggak ya? Ini soalnya ya tinggal masukin rumus doang sih. Ini tinggal masukin rumus saja, kalian dapat gitu ya. Konfigurasi elektron, tadi kita udah bahas. Elektron, transisi, kalau logam transisi seperti apa? Ini dilihat. Anion, aturan oktet. Oke, jawabannya apa nih? Saya punya Cu nomor atomnya 29. Jawabannya apa? Cu nomor atomnya 29. Ini udah kita bahas dulu di apa namanya? Struktur atom sebenarnya. Yang benar yang mana nih? C bukan, Pak. Jawabannya adalah C. Oh iya benar C, gitu ya. So answer. Oke. Jadi 29 terakhirnya itu kan 4S2 3D9. Dia aturan penuh maka 3D10 4S1. 2 plus ya kurangin aja 2. Jadi 3D9. Benar. Oke, lagi yang mudah nggak ya? Yang gas mulia yang mana? Nah, itu ya, ingat yang gas mulia yang mana? Saya kasih tabel periodiknya. Benar ini. Ini tabel periodiknya. Oke, ini Fe, Sn, Mi, Ti, Cr. Fe, Sn itu dia. Sn, apa sih? Mi, Ti, Cr. Mi, Ti, Cr. Jawabannya adalah F3 pos apa? ini jawabannya. T. Lihat kenalnya aja. Fe nomor atomnya 26. Kurang 3. Berarti kan 23. Nggak ada tuh konfigurasi gas mulia yang nomornya 23 kan ya. Dia 2, 10, 18, 36, 54, 86. Sn itu nomor atomnya 50. Plus 2, kurang 2, 48. Di sini nggak ada yang 48. Nikel nomor atomnya 28. 2 plus 26. Nggak ada di sini 26. Gitu ya. Ti itu nomor atomnya 22. 4 plus 22 kurang 4, 18. Oh, ada nih 18 gas mulia. Itu jawabannya nih. Ya, ini mah dia tabel periodik saja ya. Nah, Louis, nanti lagi kita belajar. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bapak, Ya, saya silakan. mau nanya yang terkait si Pendi. Kan biasanya saya login pakai akun Microsoft, jadi kayak langsung gitu. Oh Terus ya, mau Anda tahu belum kayak lihat bisa- ini ya? Saya udah ngasih infonya di info Kindasbik. Udah kan? Oh, oke. Terima kasih, Pak. Ya, ini nanti dilihat ya. Jadi Anda masuk pakai usernya nim @mahasiswa_itb.ac.id. Kemudian passwordnya tpb@itb2021. Ketika Anda masuk, Anda akan diminta untuk mengganti password. Jadi pastikan Anda masuk dulu sebelum teman Anda yang usil masuk duluan, gitu ya. Kalau teman Anda yang usil masuk duluan diganti password Anda, wah Anda nggak bisa masuk, gitu ya. Cuma nanti bisa dikejar sama si admin. Kalau yang ganti-gantiin password temannya, nanti password dia kalau ketahuan
karena IP-nya bisa kelihatan sih. Tinggal di trace IP ini punya siapa gitu ya, bisa dicocokkan. Maka yang suka ngubah-ngubah password, kita tidak akan izinkan masuk lagi ke si Pendi, sehingga dia nggak bisa ikut kuis sama ujian lagi. Jadi tolonglah jangan usir lah, ya jangan usir. Apalagi Anda stay gitu ya, memang kerjaan Anda informatika dan lain sebagainya. Oke, ada lagi? Silakan. Pak, mau nanya, Oh. Pak. Silakan. Jadi untuk login si Pendinya seterusnya pakai manual login itu atau itu kayak sementara aja, Pak? Nah, nggak tahu nih, karena ini lagi kita sih pengennya Anda loginnya pakai akun SSO yang punya ITB, gitu kan ya, yang akun akademik dan lain sebagainya. Cuma itu lagi diproses. Karena kalau akun ini kan kalau Anda masuk pakai akun biasa ini, artinya semua orang juga bisa masuk gitu kan ya. Kalau Anda Google login pakai akunnya mahasiswa ini kan akunnya si Teams Microsoft. Kalau kita udah nggak kerja sama Microsoft ini kan akunnya berubah, hilang. Tapi kalau pakai akun SSO, pakai akun INA Anda kan selama Anda mahasiswa, itu akunnya akan ada terus. Jadi untuk sementara saya belum bisa kasih jawaban. Harapan saya untuk selanjutnya kita bisa login pakai akun INA. Saya pengennya itu. Apakah nanti kita selanjutnya pakai ini terus untuk ujian, kita akan pakai ini terus untuk ujian dan kuis. Loginnya nanti kenapa diubah? Kemarin ada masalah. Kenapa sekarang diubah jadi manual seperti ini? Karena ada permintaan dari teman-teman di matematika untuk memakai si Pendi untuk mereka ujian hari Sabtu ini, gitu ya. Ya kan ya, kalian ujian Sabtu ini kan matematik? Iya, Pak. Ya, pakai platformnya pakai apa? Salah satunya si Pendi sih, Pak. Spendi ya salah satunya ya. Jadi memang ada kebutuhan mendesak, jadi dipaksa pakai akun manual modelnya seperti ini. Cuma nanti dilihatlah, kita pelan-pelan aja. Toh kita belum akan pakai akun ini sampai kuis. Nanti kecuali saya ngasih latihan, tapi santai aja lah. Ya. Ada lagi? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, besok pagi kita lanjutkan kuliah kita gitu ya. Kuliah kita. Semoga Anda selalu sehat. Kalian belum ada yang divaksin ya berarti ya? Masih belum masuk ini harusnya ya. Kalian belum lansia soalnya. Kalian belum lansia, jadi belum jadi prioritas. Sabar sajalah. Semoga nanti di tahun akademik baru semuanya sudah divaksin, jadi kita bisa memulai ya sedikit banyak masuk ke kampus. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, makan yang benar, istirahat yang cukup, main yang cukup juga, gitu ya. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Yuk.